teman-teman, mari kita belajar materi menghormati orang tua dan guru. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan bertadarus bersama. Teman-teman ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi wa li ihya'i dini wa li syukri ni'mati min niyati sadiki ma'at tawakkuli. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāḥa adh-dhilli minar rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waṣṣaynal insāna biwālidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'alā wahnin wa fisāluhu fī 'āmayni an ishkur lī wa liwālidayk ilayyal masīr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadnā mīthāqa banī Israīla lā ta'budūna illallāha wa bil wālidayni ihsānan wa dhil qurbā wal yatāmā wal masākīni wa qūlū lin-nāsi husnan wa aqīmūs salāta wa ātuz zakāta thumma tawallaytum illā qalīlan minkum wa antum mu'ridūn. Shadaqallahul 'azhīm. Hari ini kita akan belajar tentang menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, adakah dalil yang ada di Al-Quran atau hadis tentang perintah menghormati orang tua dan guru? Yang kedua, kita akan membahas bagaimana adab yang harus kita lakukan kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, apa saja keutamaan yang kita dapatkan ketika menghormati orang tua dan guru? Mari kita bahas. Yang pertama adalah perintah menghormati orang tua itu menempati posisi kedua setelah beriman. Dalam Al-Quran, ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua ada pada ayat yang telah kita baca bersama tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 23, surat Luqman ayat 14, dan surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian, kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Kasih sayang orang tua adalah kasih sayang Allah. Dalam Islam, cinta orang tua itu adalah pintu untuk memahami kasih sayangnya Allah. Allah menginginkan manusia mengenal kasih sayangnya lewat pengalaman mencintai dan menghormati orang tua. Maka dengan kita menghormati mereka, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk mengenal dan mencintai Allah. Yang kedua adalah, orang tua itu merupakan sebab adanya kita di dunia. Mereka yang berkorban sejak kita baru lahir dari tenaga, waktu, dan emosi. Secara logika moral, sudah sepatutnya kita menghargai orang yang telah memberi kita kehidupan dan membesarkan kita tanpa pamrih. Tanpa perintah Allah sekalipun, hati nurani manusia yang sehat pasti akan tahu untuk berterima kasih kepada orang tua yang telah berkorban banyak untuk kita. Jadi perintah berbakti itu adalah bentuk etika timbal balik untuk menghargai orang yang menjadi sumber kehidupan. Yang ketiga adalah, berbakti itu melatih empati dan tanggung jawab sosial. Orang yang terbiasa menghargai orang tua akan lebih peka untuk berbuat baik kepada orang lain, menghargai guru, teman, dan masyarakat. Hal ini adalah proses pembentukan karakter sosial yang matang dan beradab dan merupakan fondasi masyarakat yang sehat. Selanjutnya, kalian pernah mendengar hadis tentang ridho Allah ada di ridhonya orang tua.
Nah, dengan kita berbakti kepada orang tua, mereka tentunya akan ridho kepada kita, mendoakan dan menyebut nama kita dalam kebaikan. Doa itu kemudian menjadi energi positif atau berkah yang bisa mempermudah jalan hidup kita. Orang tua yang ridho menunjukkan hubungan emosional dan spiritual yang baik dengan kita, dan ini membuat batin kita menjadi tenang sehingga kita bisa fokus belajar, psikologi kita stabil, dan bisa menjalani kehidupan hingga mendapat kesuksesan hidup. Sebaliknya, jika kita tidak hormat dan patuh pada orang tua atau bahkan kita durhaka, orang tua menjadi tidak rela dengan kita dan tidak lagi mendoakan kebaikan kepada kita. Pernah kan teman-teman melihat orang yang sukses dan punya banyak uang tapi tidak hidup bahagia? Salah satu penyebabnya mungkin karena terputus hubungan batin dengan orang tua hingga membuat hidupnya hampa dan juga gelisah. Selanjutnya, apa sih adab yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua? Ketika kedua orang tua kita masih hidup atau salah satunya masih hidup, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah: pertama, tunduk dan mengikuti semua aturan dan perintahnya. Akan tetapi, jika perintahnya menuju pada dosa syirik, kita tidak diperkenankan mengikuti perintah tersebut. Kita bisa menolak dengan halus dan juga mengingatkan dengan lembut seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah, dalam hal komunikasi, kita dilarang berkata kasar, membentak, atau mengungkapkan sesuatu hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah mengasihi dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keempat, menyenangkan hati kedua orang tua. Yang kelima adalah tidak durhaka, karena akan mendatangkan kemurkaan. Yang keenam adalah kita bersikap santun, mendengarkan, dan tidak menyela perkataannya. Yang selanjutnya, sepatutnya kita mendoakan orang tua setiap hari. Doanya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bagaimana adab yang harus kita lakukan ketika orang tua kita sudah wafat? Yang pertama, ketika orang tua kita baru meninggal, alangkah baiknya kita yang merawat jenazah mereka. Misalnya dengan memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengantarkan ke kubur dan juga menguburkannya dengan baik. Yang selanjutnya adalah melaksanakan wasiat yang ditinggalkan. Ketiga, melunasi tanggungan atau hutang-hutang orang tua. Yang keempat adalah memohonkan ampun dan senantiasa mendoakan kedua orang tua. Yang kelima, teruskan perjuangan baiknya. Yang keenam adalah untuk menjaga silaturahmi tetap terjalin, kita juga harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman atau kerabat dari orang tua. Kemudian, keutamaan kita menghormati kedua orang tua. Pertama adalah Allah menjanjikan orang yang menghormati kedua orang tuanya dengan dibukakan 2 pintu surga. Kemudian dipermudah urusan dunia dan akhiratnya, karena orang tua selalu mendoakan dan doa beliau pastinya gampang terkabul, sehingga rezeki kita menjadi lancar, pekerjaan dimudahkan, hidup menjadi tenang, dan di akhirat pun kita akan selamat dari siksa. Yang ketiga adalah mendapat pahala yang lebih besar dari jihad di jalan Allah. Perintah menghormati orang tua bukan berarti meniadakan keutamaan untuk berjihad ya, tapi membandingkan 2 kewajiban yang berbeda. Menghormati orang tua itu kewajiban seorang anak yang tidak akan gugur karena dilakukan oleh orang lain, sedangkan jihad itu jika sudah ada yang melaksanakan, maka kewajiban orang lain untuk berjihad akan gugur. Selanjutnya adalah menjaga keseimbangan sosial, karena berbakti itu adalah melatih kita untuk memahami perasaan, menghargai jasa, dan berterima kasih kepada orang lain. Sikap ini membuat kita lebih matang dalam menjalin hubungan sosial, sehingga kita bisa diterima di lingkungan sosial manapun, lebih mudah bekerja sama, dan juga lebih sabar menghadapi perbedaan. Yang kelima, mendapat restu dan dukungan nyata. Orang tua yang diperlakukan baik oleh anaknya akan selalu mendukung dengan cara berdoa, bantuan tenaga, ataupun materi. Jadi, dukungan ini membuat anak lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keenam, jaga sebab akibat kebaikan. Maksudnya, dalam hidup, apa-apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jika kita berbakti hari ini, maka anak-anak kita kelak akan menilai cara kita memperlakukan orang tuanya juga. Selanjutnya adalah menghormati guru. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menghormati guru. Salah satu dalilnya adalah tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak dari orang yang berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan kepada kita sejak kita kecil. Kenapa sih kita harus hormat kepada guru? Alasan yang pertama, karena guru adalah orang yang berjasa sebagai pemberi ilmu, pemberi fasilitas dalam proses belajar, dan memotivasi belajar kita.
Guru membuat kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, dan berbudi pekerti luhur sehingga kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Yang kedua, guru adalah orang tua kita ketika di sekolah yang wajib kita hormati, baik di luar jam pelajaran ataupun di dalam jam pelajaran. Yang ketiga, tutup atau terbukanya pintu ilmu. Rasa hormat pada guru menunjukkan sikap terbuka untuk menerima ilmu, sedangkan sikap meremehkan menutup pintu ilmu itu datang ke dalam hati kita. Yang keempat, menghormati guru adalah sama dengan menghargai sumber ilmu pengetahuan. Guru bukan hanya pengajar ilmu, tapi pembimbing jiwa yang membantu kita menemukan kebenaran dan makna hidup. Orang yang menghargai guru berarti menghargai pengetahuan dan kebenaran suatu ilmu. Yang kelima, sikap hormat membangun hubungan positif yang seperti kerendahan hati, empati, dan kecerdasan emosional. Hal ini membuat kita termotivasi untuk belajar, menjadi percaya diri, dan lebih mudah berkembang secara akademik maupun emosional. Selanjutnya, bagaimana adab-adab yang harus kita lakukan terhadap guru? Yang pertama adalah menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, melihat guru sebagai orang yang mulia sehingga kita harus memuliakannya. Tidak boleh kita menganggapnya remeh dan bahkan merasa diri lebih pandai dari guru. Yang ketiga adalah berbaik sangka atau husnudzon pada apapun yang dilakukan guru. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk husnudzon walaupun ternyata itu tidak sesuai. Dan ini lebih baik daripada kita suudzon walaupun ternyata itu adalah suatu kebenaran. Keempat adalah bersikap rendah hati dan menghormati. Yang kelima, bersemangat dalam pelajarannya dan memperhatikan dengan penuh rasa senang. Zaman sekarang, anak-anak seringkali tidak mendengar guru yang sedang berbicara di depan, dan itu pastinya sangat menyakiti hati seorang guru. Dan keberkahan ilmu pun akhirnya menjadi berkurang. 6. Menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang ketujuh, murid sepatutnya menjaga nama baik guru di hadapan orang lain, terlebih lagi apabila guru tersebut sedang direndahkan martabatnya. Yang kedelapan adalah menerima nasihat guru dengan ikhlas. Kesembilan, bersabar menghadapi guru. Terkadang guru melakukan sesuatu hal yang menurut kita salah atau membuat kita itu merasa hal yang tidak tepat dilakukan oleh seorang guru. Misalnya seorang guru yang marah. Nah, seorang murid itu tidak diperkenankan terbawa sikap seperti gurunya dan harus lebih bersabar. Kesepuluh, tidak melupakan jasa-jasa guru. Bisa dilakukan dengan cara tetap menjalin silaturahmi, mengunjungi guru yang sedang sakit, dan juga mendoakan guru yang telah wafat. Selanjutnya, keutamaan kita menghormati kepada guru. Yang pertama adalah ilmu itu bisa kita terima dengan mudah. Inilah yang disebut dengan futuhnya ilmu. Jadi cahaya ilmu bisa masuk ke dalam hati kita dengan gampang sehingga kita bisa memahami materi dengan baik dan menjadi pintar. Yang kedua adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kita akan mempunyai masa depan yang cemerlang karena menjadi orang yang bermartabat. Yang keempat, hati menjadi tenang, tentram, pikiran cerah, dan cahaya ilmu mudah masuk. Yang kelima adalah derajatnya akan ditunjukkan oleh Allah. Yang keenam, mendapat keberkahan ilmu, rezeki, dan hidup. Nah, di bagian refleksi ini, teman-teman pastinya pernah menonton film Brave tahun 2012 dari Disney kan? Nah, di situ ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, di mana kadang kita merasa orang tua terlalu mengekang dan tidak mengerti diri kita. Tapi, apakah kita sudah mencoba memahami hati mereka sebelum menilai? Kita sibuk mengejar kebebasan dan ambisi untuk diri kita sendiri sampai lupa bahwa orang tua hanya ingin kita selamat dan bahagia. Seperti Merida yang baru mengerti ketika ibunya terluka. Seringkali kita sadar setelah hati orang tua kita tersakiti. Hati seseorang itu seperti cermin, kalau kita memecahkannya, pasti tidak akan bisa tergabung menjadi sama lagi. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Jadi, sekarang, sudahkah kita membahagiakan kedua orang tua kita dengan berpacu pada usia mereka yang semakin menua? Selama orang tua kita masih hidup, masih ada pintu keberkahan yang Allah siapkan untuk kita. Jadi, jangan biarkan pintu keberkahan itu tertutup karena ego kita.